سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب العرش العظيم. Kita umat Islam mengetahui bahwa Rasulullah SAW lahirnya persis 12 Rabiul Awal. Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Tahun kemarin di televisi kita, di salah satu stasiun televisi, sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, karena saat itu dialog interaktif, menerima pertanyaan, apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak. Nah, apakah kemudian pada tahun ini nanti mereka juga akan berani untuk menyampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini, jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah, Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nizea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau ibu dan bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi, dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, memimpin konsili. Saat itu agamanya Konstantin belum Katolik. Jadi saat itu gereja masih ada satu saja, yaitu gereja Katolik. Belum pecah. Nanti pada abad pertengahan baru pecah, Katolik pecah menjadi Katolik dan Protestan. Jadi saat itu gereja yang ada hanya Katolik. Konstantin belum Katolik, dia masih politisme paganisme. Ketika terjadi kemelut pada Imperium Romawi, di mana Imperium Romawi hampir mengalami kepunahan, maka mereka pun mencari penyebabnya. Para pembesar mencari penyebabnya. Apa penyebabnya? Maka saat itu kekaisaran menengarai penyebabnya adalah berbagai macam sembahan-sembahan yang mereka punyai tidak mampu mempersatukan bangsa Romawi. Jadi artinya agama mereka yang ada dianggap tidak kondusif. Maka kemudian Kaisar Romawi menerima masukan. Anak buah Paulus mengatakan ini ada sebuah agama yang mampu mempersatukan rakyat. Maka kemudian dari situlah Konstantin tertarik dengan Katolik untuk menyederhanakan Tuhan-Tuhan mereka yang berpuluh-puluh itu tadi. Termasuk misalnya yang Bapak Ibu kenal dan yang tidak asing dalam kehidupan orang-orang Romawi maupun di dalam pergaulan sehari-hari, kita kenal nama adalah Dewa Zeus yang dianggap sebagai dewa bapak. Bapak Ibu juga kenal istilah Dewi Jupiter, Aurora, Venus, maupun juga yang lain. Termasuk Bapak Ibu juga kenal dari film televisi atau film-film lain, Hercules termasuk itu, termasuk Xena termasuk itu.
Semua itu adalah dewa dan dewi yang mereka sembah. Tidak mustahil tiap rumah mempunyai sembahan yang beda-beda. Walaupun di antara sembahan yang demikian banyak itu ada persamaannya. Di antaranya yang mereka sembah adalah dewa Zeus. Ini yang paling populer. Selain itu juga ada dewa lagi yang sangat populer, yaitu dewa Mitra, yang juga disebut Mitras atau disebut dewa Ra. Ini sama, yaitu apa? Yaitu dewa matahari. Mereka beranggapan bahwa matahari ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan mereka ketakutan kalau sampai matahari tidak terbit. Maka mereka menyembah matahari yang lahirnya oleh mereka ditempatkan setiap kali titik balik matahari. Jadi matahari mencapai titik balik selatan, berakhirnya musim dingin, masuk ke musim semi. Saat itulah mereka memperingati lahirnya dewa matahari, yang persis pada saat itu jatuhnya ditempatkan tanggal 25 Desember. Orang-orang Romawi terbiasa setiap tahun satu kali mereka pesta pora untuk menyambut lahirnya dewa matahari. Jadi kalau orang-orang di Cina, penanggalan Cina, tiap tahun baru itu ditempatkan dengan jatuhnya musim semi, mereka menari dan sebagainya. Tapi orang Romawi yang paling mereka peringati adalah dewa matahari. Karena menurut orang-orang Romawi, dewa yang satu inilah yang paling penting di dalam kehidupan. Nah, cara mereka pesta adalah nyanyi, bahkan sampai mabuk, sampai terjatuh, tertidur di jalan-jalan. Semalam suntuk mereka pesta. Ketika kemudian Konstantin melihat kepentingan negaranya, maka kemudian dia masuk dalam agama Katolik. Karena Konstantin masuk menjadi pengikut Katolik, maka dia menginginkan dengan demikian seluruh rakyatnya pun menjadi Katolik. Katolik sebagai agama negara. Tapi rakyatnya nampaknya tidak mau pindah agama. Disebabkan apa? Kalau mereka pindah agama, maka berarti mereka khawatir pesta 25 Desember ini hilang. Konstantin menangkap kegelisahan seperti ini. Maka cepatlah kemudian dia menyatakan, rakyatku, dia umumkan, pesta 25 Desember tidak akan hilang, justru akan dilestarikan. Karena Yesus lahirnya pada tanggal 25 Desember. Karena Yesus lahirnya 25 Desember menurut Konstantin, maka rakyatnya berpikir lebih jauh lagi. Oh, kalau begitu Yesus adalah anaknya dewa matahari. Ini oleh mereka diiyakan juga. Iya, betul katanya. Maka berbondong-bondonglah seluruh rakyat Romawi masuk ke agama Katolik. Ini sejarahnya. Maka sejak saat itu pula, maka seluruh patung-patung dewa matahari diubah namanya menjadi patung Yesus. Demikian pula kalau bapak-bapak, ibu-ibu cermati itu di patung-patung itu kan seringkali ada bulatan di belakang kepala. Itu simbol apa itu sebenarnya? Simbol dewa matahari. Simbolnya matahari. Di salib itu, di belakang kepala salib itu kan juga ada bulatan atau kadang ada sinar, kan begitu. Sinar atau bulatan apa? Matahari. Nah, sejak saat itulah dipakai. Nah, kemudian ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada saat bulan-bulan ini pun, hari-hari ini pun, bapak dan ibu sudah mulai melihat di berbagai mal, di toko-toko, di gedung-gedung, mereka pakai pohon cemara. Kemudian hiasannya bagus sekali. Ada kemudian pakai pohon cemara penuh dengan salju. Terus kemudian ada kandang domba, ada palungannya, di situ Yesus lahir. Ada lagi yang dengan memperagakan gua, Yesus lahir di dalam gua. Jadi sebetulnya yang mana yang benar? Yesus lahir di bawahnya pohon cemara, atau lahirnya di kandang domba, atau lahirnya di dalam gua? Yang benar yang mana? Belum lagi nanti ada hiasan Sinterklas, pakai kijang kencana itu kan. Jadi yang mana ini yang benar? Nah, ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam Bible, di dalam kitab suci mereka,
Di situ ada 4 buah Injil di dalamnya, yaitu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang memuat peristiwa tentang lahirnya Yesus hanya ada 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas. Maka menurut informasi mereka, Matius dan Lukas yang sama-sama menyatakan mendapatkan firman Tuhan, sama-sama menyampaikan firman Tuhan, tapi banyak yang kontradiksi. Kontradiksinya antara lain, yang satu menyatakan Yesus lahirnya di zaman Kaisar Agustus, yang satu menyatakan Yesus lahirnya di dalam pemerintahan Herodes Agung. Konsekuensinya berarti perbedaan pendapat di antara mereka ini berarti mempengaruhi penentuan tahun 1 Masehi sebagai tahun kelahiran Nabi Isa. Dengan arti kata lain, tahun Masehi yang sekarang ini dipakai oleh umat manusia di dunia ini, termasuk kita juga pakai, ternyata salah hitung. Jadi Dionysius lah saat itu yang diperintahkan untuk membuat penanggalan, ternyata salah ngitung. Cuman kesalahan yang dilestarikan. Sementara kita sendiri punya tahun baru Hijriah, tapi seringkali nggak hafal kita tahun berapa sekarang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang sama juga informasi Lukas dan informasi Matius. Samanya apa? Kedua mereka menyatakan Yesus lahir di malam hari. Ketika bintang gemerlapan, dan saat itu gembala menggembalakan ternak mereka ke padang rumput tengah malam. Nah, maka informasi ini coba kita analisis. Kalau dikatakan Yesus lahirnya tengah malam, bintangnya gemerlapan, kemudian gembala menggembalakan ternak ke padang rumput tengah malam, itu artinya musim apa? Nggak mungkin salju kan? Maka kalau tidak ada salju, kenyataannya mengapa semua hiasan yang ada memakai salju? Betul kan? Jadi kalau bintangnya gemerlapan, nggak mungkin salju turun. Itu pertama. Nah, yang kedua, dikatakan gembala menggembalakan ternak mereka ke padang rumput tengah malam katanya. Kalau kenapa gembala kok digembalakannya tengah malam? Kenapa tidak siang hari? Kenapa? Ya kalau mereka menggembalakannya di pagi hari, siang hari, mereka tidak tahan dengan apa? Sengatan matahari di musim panas. Maka mereka menggembalakannya justru di malam hari saat musim panas. Tapi kalau musim dingin menggembalakan di malam hari, beku mereka. Jadi berarti itu saat musim panas. Perhitungan peredaran bulan, waktu, dan musim tidak mungkin saat itu terjadinya di dalam bulan Desember. Nah, sehingga pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mereka peringati? Dan nantinya ketemu yang mereka peringati sesungguhnya adalah dewa matahari. Itu sebabnya maka kitab Yahudi mengatakan Yesus lahirnya di dalam bulan Elul. Nah, bulan Elul itu kapan? Bulan Elul itu antara Juli September, bukan Desember. Kalau kitab suci Al-Quran, maka kita simak bersama firman Allah di dalam surat Maryam. Dikatakan dalam surat Maryam bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya di bawah pohon korma. Ketika pohon korma berbuah dengan lebat, maka pangkal korma digoyang, buah korma pun berguguran. Ini musim apa? Musim korma berarti musim panas. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh itu tadi jadi adalah musim panas. Dan jangan lupa, Yesus itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Bethlehem. Provinsinya adalah provinsi Galilea. Ini adalah bagian daripada Yudea. Yudea adalah bagian daripada yang disebut sekarang Palestina. Seluruh Palestina nggak ada pohon cemara bisa hidup. Dari dulu sampai hari ini nggak ada satupun pohon cemara. Yang ada seluruh Palestina itu pohon korma. Maka pertanyaannya, dari mana ini pohon cemara ini?
ternyata peristiwanya ketika Imperium Romawi sudah kuat kembali, mereka ingin meluaskan imperiumnya, ingin menjajah ke Jerman. Maka saat itu yang dikirim oleh Romawi ke Jerman bukan dikirim serdadu. Ini termasuk yang harus kita amati. Jadi suatu invasi terhadap suatu negara tidak selamanya lewat tentara. Jadi penjajahan pun tidak selamanya penjajahan fisik. Ini yang harus kita amati. Demikian pula yang dikirim saat itu oleh Romawi bukan tentara, bukan serdadu, tapi yang dikirim ke Jerman adalah para pastor dari kelompok atau dari ordo Yesuit. Nah, pastor ini diberi perintah untuk menyelidiki orang Jerman menyembah kepada apa, agama mereka apa. Dalam waktu singkat para pastor ini mendapatkan berita bahwa orang Jerman saat itu agamanya masih animisme, dinamisme. Yang disembah adalah dewa yang merupakan dewa sebuah pohon, yang pohon itu mempunyai bentuk yang khusus, yaitu apa? Pohon itu selalu menjulang tegak ke udara, dan sekaligus pohon itu mengeluarkan bau harum yang sangat khas. Tidak ada bau harum yang menyamai. Pohon apa itu kira-kira? Pohon cemara. Maka bau cemara itu kan khas, tidak ada yang mirip dengan baunya cemara. Nah kemudian para pastor segera pulang ke rumah melaporkan orang Jerman menyembah dewa cemara. Maka kemudian Konstantin segera mengadakan rapat, dan kemudian hasilnya mengirim semakin banyak pastor ke Jerman. Armada pastor dikirim, perlunya apa? Untuk menyebar ke seluruh pelosok Jerman dengan mengatakan Yesus lahirnya di bawah pohon cemara. Karena orang Jerman menyembah pohon cemara, dikatakan Yesus itu lahirnya di bawah pohon cemara. Maka rakyat Jerman kemudian berkesimpulan, oh kalau begitu tidak beda antara agamamu dan agama saya, katanya. Ternyata Yesus anaknya dewa cemara. Maka kemudian agama Kristen pun masuk ke Jerman. Ini yang terjadi. Bahwa ternyata Natal itu pun baru menjadi acara resmi gereja pada abad yang ke-5. Sebelumnya tidak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu, tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jin beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain ada kelompok juga di sisi yang lain mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Di mana gereja pun sekarang ini sudah mulai menggunakan istilah-istilah bukan lagi Natal, tapi dengan istilah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.